Waktunya kita kerja-kerja, waktu ibadah-ibadah, waktu segala kebaikan-kebaikan, udah. Apa yang harus kita takuti? Bukankah urusan kita sudah diatur sama Allah? Nah itulah daripada apa yang diberitahukan Allah kepada kita. Bahkan di dalam hadis qudsi yang lain Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fa wa izzati wa jalali in radita bima qasamtuhu laka arahtu qalbak wa badanak wa kunta indi mahmuda." Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan dan keagunganku, kata Allah, Allah bersumpah. In radita bima qasamtuhu lak, kalau kau ridho, mau nerima dengan apa yang aku berikan kepadamu, ya, apa-apa yang ku berikan kepada kau, terima dengan baik, kau dengan senang hati, kau ridho, tidak merasa gelisah, tidak merasa ya galau dan sebagainya, maka Allah mengatakan, ya, arahtu qalbak wa badanak. Aku akan memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian kepada diri kamu dan juga badan kamu. Kalau kau terima apa yang Allah berikan, kau akan tenang, akan senang, akan bahagia. Kau nggak akan capek semua. Wa kunta indi mahmud, dan kamu di sisiku adalah hamba yang terpuji. Allah bangga sama kamu. Dikasih ini, ente sabar, dikasih ini, ente terima, nggak enak sedikit, ente sabarin, enakan, ya kita syukurin, ya. Karena itu semua adalah sudah merupakan program dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi yang lain Allah juga mengatakan pula, "Ya bna Adam, ana lam ansa man asani, fa kaifa man ata'ani, wa ana rabbun rahim, wa ala kulli syai'in qadir." Coba bayangin saja. Coba bayangin saja apa kata Allah. Ini jaminan-jaminan dari Allah, ini kabar gembira dari Allah, ini kepastian dari Allah. Kita orang yang beriman percaya dengan itu. Kalau nggak percaya, mau apa lagi kita? Mau percaya sama siapa lagi kalau nggak percaya sama Allah dan Rasulnya? Sedangkan Allah mengatakan kepada kita, ya, ya bna Adam, ana lam ansa man asani. Aku ini tidak pernah melupakan rizkinya orang-orang yang melawanku, yang bermaksiat kepadaku. Yang bermaksiat saja, yang nggak benar saja, itu rizkinya tetap aku berikan kepadanya. Ini yang bermaksiat, ya. Bagaimana pakai faman ata'ani? Bagaimana dengan orang yang taat kepada aku? Orang yang melawan aku saja, orang yang bermaksiat kepada aku saja, aku tetap berikan kepadanya rizki mereka. Bagaimana dengan orang yang taat kepadaku, orang yang baik kepadaku, orang yang mau dekat kepada Allah? Apa terus Allah tidak akan memperdulikan orang-orang yang baik tersebut? Wa ana rabbun rahim, dan aku adalah sebagai Tuhan yang maha pengasih, wa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatunya mampu, bisa. Jadi sebagaimana orang lain bisa diberi sama Allah, Anda pun bisa kalau Allah mau memberikan kepada Anda. Ya. Jadi jangan kita melihat, oh itu kenapa kaya, saya kok enggak ya, kenapa saya enggak bisa. Oh bisa, kau lebih kaya dari dia, bisa. Tetapi Allah berikan kepada kalian apa yang terbaik buat kalian, ya. Nah, kita diberi sesuatu terbaik. Kadang-kadang berbagai macam permasalahan kelihatannya nggak baik. Saya kasih contoh sedikit. Contoh saja. Coba Anda bayangin. Ada seseorang, ya, ada seseorang ini berdiri di pinggiran jalan, jalan besar. Berdiri sendiri. Di situ dalam keadaan bersih, ya, aman, nyaman, nggak ada apa-apa, ya, bersih. Ternyata dalam waktu yang relatif singkat ada beberapa semut yang merah itu, tahu ya? Yang gede-gede itu yang di pohon tuh. Nah, tahu-tahu ada banyak semut. Di bawah kakinya itu orang, dan semut itu langsung menyerang kakinya dan menggigit. Pada saat digigit, orang itu terasa kesakitan dan melihat ke bawah banyak semut. Apa yang dia lakukan? Dia lari. Dia merasa marah dengan semut tersebut. Ya kan? Dia merasa terganggu. Kenapa semut kau nyerang saya? Kenapa semut itu ya menggigit saya? Maka dia kabur, lari dan membersihkan itu semut secepat mungkin. Dalam detik-detik begitu dia selesai lari, maka datang dari sebelah sana mobil menuju ke arahnya. Persis menuju ke tempat di mana dia berdiri tadi. Di mana dia berdiri persis yang dia diserang oleh semut. Begitu mobil menabrak ke arah dia, ya, tapi dia selamat karena dia sudah pindah tempat. Ya, mengarah kepadanya, jedor terjadi. Dia kaget, ada mobil kok
mengarah ke tempat yang di mana tadi dia berdiri. Maka pertanyaannya, lantas semut itu sebetulnya berbuat apa itu? Baik atau jahat? Baik, Pak. Semut itu ingin menolong Anda. Jadi kadang-kadang Allah menolong kita, menyelamatkan kita, kadang melalui semut. Biarin, sebab kalau Anda nggak digigit, Anda nggak bakalan kabur. Kalau Anda nggak diserang semut, Anda nggak bakalan kemana-mana. Pasti Anda akan tertabrak. Anda akan beresiko, bisa-bisa mati. Tapi Allah sayang sama kita, jadi apa yang terjadi? Justru berikanlah semut. Apa sih sakitnya semut? Emang orang digigit semut ke rumah sakit kan? Enggak. Emang digigit semut terus bermasalah kan? Enggak. Dan dari situlah kemudian kita mengerti pertolongan Allah itu kadang-kadang kita terima pada awal-awalnya kelihatannya kurang nggak enak. Ya, tapi di belakang itu sesuatu kebaikan. Nah, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dalam satu hadis qudsi juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya 'abdi, law 'alimta kaifa udabbiru laka umuraka, la 'alimta yaqinan anni arhamu bika min ummik wa abik, waladaba qalbuka mahabbatan li." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, "Hai hambaku," kata Allah, "kalau kau mengetahui bagaimana aku ini mengurus urusan kamu." Ingat, mengurus urusan kamu. Artinya Allah senantiasa mengurus daripada kita semua. Kita ini diurus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, urusan kita, hidup kita, keadaan kita, rumah tangga kita, rezeki kita, semuanya itu Allah tidak melepaskan kita. Kalau kau tahu bagaimana aku mengurus kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, la alimta yaqinan anni arhamu bika min ummik wa abik. Maka kamu akan tahu dengan sungguh-sungguh aku lebih sayang kepadamu daripada ibu dan bapakmu. Kalau kau mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan kita biar kita lebih nyaman, lebih baik untuk masa depan kita, untuk kehidupan kita, maka sesungguhnya kau akan tahu betul-betul, oh Allah itu Maha Penyayang kepada kita melebihi dari ibu dan bapak kita. Ya, waladaba qalbuka mahabbatan li, maka kamu akan merasa cinta yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dia mengatur kita. Kita kan nggak tahu, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah kita masih hidup, apakah nggak hidup, apakah rezeki kita, apakah masih kerja, apakah nggak kerja. Kita nggak tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang mengatur kepada kehidupan kita. Nah, disinilah maka timbul satu pertanyaan. Apa itu pertanyaannya? Ya. Dari mana datangnya kegelisahan dan ketakutan terhadap rezeki kita? Kalau kita sudah tahu itu semua, harusnya kita tenang, kita nyaman, enjoy saja, jalanin hidup kita seperti biasa. Waktunya kita kerja-kerja, waktu ibadah-ibadah, waktu segala kebaikan, udah. Apa yang harus kita takuti? Bukankah urusan kita sudah diatur sama Allah? Dan apa sudah ditentukan sama Allah itu pasti akan terjadi. Dan apa yang tidak ditentukan tidak akan terjadi. Dan Allah punya sifat kepada kita, Arhamur Rahimin, yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Tapi mengapa kok diri kita ini kadang-kadang masih datang rasa-rasa takut, lagi-lagi takut. Dari mana datangnya takut tersebut? Jawaban para ulama yaitu disebabkan karena dua perkara. Yang pertama, orang merasa takut terhadap rezekinya karena dia tidak mengenali Allahnya. Nggak tahu bahwa Allah itu yang mengatur kamu. Nggak tahu Allah itu yang memberi rezeki kepada kamu. Maka dia karena nggak mengenali bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua, su'udzon billah. Kita berburuk sangka kepada Allah. Seakan-akan, ya mana mungkin Allah mau ngasih kita. Mana mungkin. Ini kan semua gitu. Mana mungkin. Su'udzon kepada Allah. Kita nggak menaruh prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan mengapa kita ini merasa galau, merasa ketakutan di dalam urusan rezeki kita. Ya. Maka dari itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang penyebab menjadikan manusia kegalauan, manusia ketakutan, wabil khusus kepada rezeki yang menjerumuskan kita kepada perbuatan yang mungkar, perbuatan yang fahisyah, itu adalah syaitan. Setan itu yang membisik-bisikin kepada kita.
Setan itu yang tahu kepada kita. Setan yang nakut-nakutin kita. Allah nggak pernah nakut-nakutin kepada hambanya terhadap rizki. Bahkan Allah membesarkan hati hambanya dengan memberikan jaminan-jaminan. Jangan takut terhadap rizki. Tapi mengapa kita masih takut? Karena setanlah yang senantiasa membisiki kepada kita. Jadi kalau kita lebih banyak dekat sama setan, ya lebih banyak juga bisikan setannya. Kalau kita lebih dekat kepada Allah, ya akan lebih banyak keyakinannya, kepercayaannya, ketenangannya. Nah disinilah posisi setan bermain. Di mana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim." Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, setan itulah yang senantiasa menjanjikan kepada kamu. Arti kata menjanjikan, menakut-nakuti kamu. Terhadap apa? Kemelaratan. Makanya kita apa-apa, awas loh, nanti kamu hartanya kurang ya. Kita buka dompet ya, mau sedekah nih. Buka dompet mau ngasih orang atau tromol. Begitu dibuka ada 150, ada yang 20, ada 10, ada 5.000, ada 2.000 ya. Pada awal-awalnya kita pengen ngasih yang 100. Kan bukankah kita ngasih itu akan pahalanya berlipat ganda? Saya tahu. Tapi begitu mau ngasih, apa kata setan bisikin dalam hati kita? Ah, awas loh, jangan banyak-banyak. Kamu kan masih banyak kebutuhannya. Ya, awas jangan banyak-banyak, cukup ya. Dikasih aja 50. Nah, mau ngeluarin 50, dikasih tahu lagi. Jangan, 50 juga susah loh, nyari 50.000. Cukuplah, kasih 20 aja. Mau ngasih 20, berubah lagi. Dibisikin sampai ujungnya mau 5.000 sampai 2.000. Ya, akhirnya udahlah ngasih 2.000 bukan dengan keikhlasan. Orang kadang menganggap ya kita ngasih walaupun 2.000 yang penting ikhlas. Bukan Pak, kau ngasih 2.000 karena kau merasa terpaksa. Artinya gimana terpaksa? Ya tadinya kamu sebetulnya kau pengen ngasih tapi takut. Ujungnya ya udah daripada nggak sama sekali, ya udahlah ngasih walaupun hanya 2.000. Ah, itulah prasangka keterpaksaannya dia. Ya, memberikan sedikit. Mengapa kau bisa berbuat seperti itu? Jawabannya adalah karena kamu dalam keadaan dibisiki setan, ditakut-takutin kemelaratan. Nah, orang yang sudah ditakuti kemelaratan, ya, maka setan pun memberi solusi. Bukan berarti kalau sudah diberi ketakutan melarat, terus kemudian didiemin begitu saja, tidak. Maka setan setelah memberikan bisikan-bisikannya dengan menakut-nakuti, maka setan apa mengatakan wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar, ya. Kemudian setan itu ya mengajari kepada kita apa? Perbuatan-perbuatan yang fahsya wal munkar. Perbuatan yang kejem, perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik. Apa kata setan? Ayo nyuri, ayo ngambil. Kalau nggak diambil, kamu nanti rugi kamu. Ini kan kesempatan. Kamu ngambil, nggak ada yang tahu. Ya kan? Bisa saja kan lumayan kamu pakai. Daripada nanti kamu besok nggak punya duit, daripada nanti kamu susah, ambil aja. Nggak apa-apa, ambil perbuatan itu. Nah mulai dah perbuatan-perbuatan ini ya dilakukan. Kemudian setelah dia melakukan seperti itu, nanti tingkatan lebih lanjut lagi. Nah kamu sekarang udah ngambil. Nanti kalau ketahuan gimana? Lebih bagus kamu begini. Kalau perlu orangnya kita pukul aja. Atau kita bunuh saja itu orang. Kenapa? Supaya orang itu tidak mencari saya. Supaya orang itu enggak ya menangkap saya. Supaya tuh lihatin. Ya. Orang tadinya mengambil ingin jambret, cuma ngambil harta. Begitu dia dapetin, mikir, "Pak, ini setelah saya ambil, mesti saya dilaporin. Pasti mereka mengenali saya. Nanti saya bakalan tertangkap. Lebih bagus, ya kita bunuh aja sekalian. Kalau dibunuh kan selesai. Udah nggak ada urusan lagi." No, itulah ya kejahatan daripada setan. Nah, sinilah makanya kita harus berhati-hati bahwasanya setan itu mengajarkan kepada kita, membisikkan kepada kita ketakutan, ditambah lagi dengan untuk menganjurkan kepada kita pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena setan memang alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kita yang membisik-bisiki kita ini setan manusia maupun daripada setan daripada setan jin ya yang membisik-bisiki kepada kita. Nah disitulah makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita
untuk senantiasa kita berbuat kebaikan-kebaikan untuk meyakinkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana agar supaya kita ini dimudahkan rezekinya? Ya kan? Nah, kita kan kalau sudah tahu, apa terus kita diam saja begini? Tidak. Nabi memberi solusi kepada kita agar supaya kita dimudahkan daripada rezeki kita. Maka Nabi mengatakan di dalam hadis qudsinya dikatakan innallaha ya qala li anfik unfik alaik. Allah sendiri yang mengatakan kepadaku, kata Nabi SAW. Kata Allah apa mengatakan? Anfik unfik alaik. Bersedekahlah. Kamu pandai-pandai bersedekahlah. Maka sesungguhnya Allah pun akan menggantikannya. Kau keluarin, aku keluarin. Ya, kau berikan kepada yang lain, aku berikan kepada kamu. Jadi kalau orang ingin memancing rezeki kita, bagaimana rezeki kita bisa lebih banyak, lebih bagus? Maka jawabannya adalah banyak-banyakin bersedekah. Ya. Jadi orang bersedekah bukan nunggu untuk kaya. Tetapi orang bersedekah itu adalah memudahkan untuk menarik daripada rezeki tersebut. Jadi paling mudah-mudahnya orang mendapatkan rezeki itu adalah orang yang pandai bersedekah, apalagi ya di pagi hari ya senantiasa kita bersedekah, maka itu akan Allah gantikan kepada kita dengan rezeki-rezeki yang banyak yang berlipat dan memberikan selain rezeki segala kebaikan yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nah, disinilah makanya umat Islam ya harus pandai-pandai ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus pandai-pandai mengerti bahwa hidup kita semua di tangan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hidup semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin tahu apa aturan yang Allah berikan kepada kita, maka jawabannya adalah kembali kepada syariatnya. Apa yang diperintahkan kita jalanin, apa yang dilarang kita tinggalin. Dan soal rezeki kita berusaha, kita mencari semata-mata hanya dikarenakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menjamin rezeki kita adalah Allah. Ya, orang kalau mikirin rezeki sendiri pasti ketakutan. Tapi kalau orang itu mengandalkan rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia percaya kepada Allah, aman, dia merasa tenang, ya. Apapun itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal jalanin aja yang diperintahkannya. Makanya ulama-ulama mengajurkan kepada kita sebagaimana petunjuk daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita apa? Membaca kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ya, itu dibaca biasanya kadang pagi hari, ada juga yang dibaca pada siang hari, dibaca 100 kali. Ya, baca itu amalan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sampai 100 kali. Kemudian ditutup dengan mengatakan Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Kemudian ditutup dengan kalimat itu 1 kali. Nah, orang yang membaca seperti ini, para ulama menerangkan kemanfaatannya. 1, aman dari kemelaratan. Orang itu dijamin pasti aman dari kau tidak akan melarat. Udah, minimal pada hari ini. Minimal pada hari ini kau baca hari ini kau aman. Enggak bakalan kau melarat. Enggak bakalan. Yang kedua, diberikan kecukupan rezekinya. Kau pasti akan diberikan oleh Allah kecukupan daripada rezeki. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan dalam liang kuburnya. Artinya kalau kau mati gitu ya, maka kamu akan menjadi aman, tenang dalam kuburan. Enggak ada yang menakutkan. Yang keempat, kau telah mengetuk pintu daripada surga Allah SWT. Yaitu berarti kamu sudah dipersilahkan untuk menghadap kepada Allah dengan memasuki ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu amalan. Yang kedua, Nabi juga ngajurin untuk membaca daripada apa di sini? Surah Al-Waqiah. Ya, dibaca. Dibaca biasanya ada baca sore sama dibaca pagi, ya. Kalau sore kelewat nggak bisa gitu, ya paling nggak maghrib atau malam. Surah Al-Waqiah. Orang yang membaca surah Al-Waqiah kagak bakalan melarat. Udah, itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan rezeki. Jadi rezeki itu gampang-gampang masuk gitu loh. Kita kan kadang merasa rezeki susah kan ya, sulit gitu ya. Nah, jawabannya enggak, gampang-gampang masuk. Ya, gampang masuk. Jadi orang yang sudah baca Waqiah, orang baca la ilaha illallah, orang baca yang salat duha, termasuk salat duha juga. Ya, orang yang melaksanakan daripada salat duha, ya, Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Tidak mungkin melarat. Orang rajin sholat duha kagak bakal melarat. Sudah selesai perkaranya. Ini minimal 3 nih. Masih banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan. Ya, jadi jaga diri kita untuk apa? Pandai-pandai mengucap la ilallah, ya, al-malikul haqqul mubin, Muhammad Rasulullah
as-shadiqul wa'du amin, yaitu 100 kali tadi. Kemudian al-waqiah, kemudian sholat duha. Dengan seperti itu, insya Allah rezeki kita dimudahkan oleh Allah SWT dan kita diberikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang menyenangkan di dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin.